Pembahasan yang aku bahas, yang aku bawain kali ini adalah berjudul tentang mental health awareness atau kesadaran akan kesehatan mental. Sebenarnya di sini teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan kata mental health ya. Apalagi zaman milenial sekarang itu mental health tuh udah sering banget lah diomongin gitu kan. Mental health itu bukan hal yang bisa dianggap ringan loh, karena gangguan pada mental health itu bisa memunculkan gejala-gejala penyakit, dan juga gangguan mental ini terjadi ketika keseimbangan kimiawi di otak itu terganggu, dan terjadilah gangguan dari cara berpikir, kemudian cara bertindak, dan juga merasakan sesuatu. Nah, yang di sini aku bakal jelasin dulu mental health itu apa. Jadi, kesehatan mental yang baik itu dimana kondisi batin seseorang atau individu itu merasa tentram, damai, aman, kayak gitu. Dan dia juga menikmati dan menjalani kehidupannya sehari-hari dengan sangat baik dan sangat menyadari dan juga menerima dirinya, kayak gitu. Nah, mental health atau kesehatan mental itu merupakan sebuah kondisi di mana individu ini terbebas dari segala bentuk atau gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental itu dapat berfungsi secara normal dan juga bisa menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup nantinya, dan juga menggunakan kemampuan pengelolaan stres yang akan dihadapi dan juga yang dijalani. Kesehatan mental ini kan merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan layaknya kita menjaga kesehatan fisik kita gitu. Jadi sebab dari kondisi kestabilan kesehatan mental dan fisik yang mempengaruhi. Gangguan pada kesehatan mental itu bukanlah sebuah keluhan yang hanya diperoleh dari garis keturunan aja, tapi tuntutan hidup yang berdampak pada stres berlebih itu bisa berdampak pada gangguan kesehatan mental yang buruk. Pada awalnya di Indonesia mental health itu masih menjadi sesuatu yang sangat diremehkan sih, karena banyak orang yang mulai coba untuk speak up mengenai mental health, tapi kalau misalnya mereka lagi sharing nih atau ngumpul sama teman tongkrongannya, sama teman-temannya gitu, mereka coba untuk sharing cerita tapi malah direspon dengan kayak yalah gitu doang, misalnya gitu. Terus ketika seseorang menceritakan hal tentang mental health-nya atau keadaan dia kayak kok gue akhir-akhir ini ngerasa ya gue lebih sedih, atau kok gue akhir-akhir ini ngerasa kayak depresi atau stres kayak gitu, itu bukan untuk dihujat sebenarnya kalau mereka cerita kayak gitu, dan ujung-ujungnya malah dibilang kayaknya kamu kurang bersyukur deh kayak gitu. Padahal orang yang sharing tentang mental health kayak yang tadi aku bilang itu sebenarnya cuma pengen butuh didengerin aja sih. Kadang mereka juga nggak butuh pendapat gitu loh, tapi mereka tuh cukup pengen didengerin aja, itu udah cukup kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau misalnya di sekeliling kalian ada yang kayak gitu, cobalah untuk jadi support system yang baik untuk mereka, karena ya siapa tahu dari hal kecil kayak gitu itu bisa mempengaruhi sekali loh, untuk bisa membantu menjaga kesehatan mental orang lain kayak gitu. Jadi di sini ada out of my control dan in my control. Kedua hal ini adalah merupakan hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi lebih singkatnya seperti apa yang di luar dari kendali kita, seperti apa yang orang lain percaya, bagaimana tingkah laku orang lain, apa yang orang lain pikirkan atau perasaan orang lain seperti apa, the weather, other people's time, bills, dan time dan aging itu merupakan hal di luar dari kendali kontrol diri kita kayak gitu. Jadi lebih baik kita bisa memfokuskan kepada apa yang bisa kita kendalikan, seperti my boundaries, what I say, apa yang akan aku lihat, apa yang aku pikirkan. Lebih baik fokus pada diriku, kata-kataku, dan apa yang akan aku kerjakan, dan lebih peduli kepada diri sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada gejala-gejala pada gangguan mental health. Nah, gejala ini tuh bisa muncul karena kayak beberapa sebab juga yang tadi udah dijelasin. Ada dari pengaruh out of my control, ada hal yang gak bisa kita kontrol, dan juga ada hal yang bisa kita kontrol atau bisa kita kendalikan.
Selanjutnya di sini ada gejala pada gangguan kesehatan mental. Yang pertama itu bisa merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa alasan atau tanpa sebab yang jelas. Kedua, dia mati rasa atau nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dia juga bisa merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi dan mengalami masalah pada tidurnya. Sangat sering marah secara berlebihan dan sangat sensitif akan satu hal yang terjadi, padahal hal tersebut tuh kayak hal-hal sepele gitu. Terus merasa putus asa dan tak berdaya, sering merasa bingung, khawatir, dan juga cemas berlebihan. Dia juga memiliki pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan atau memiliki sebuah trauma yang berkepanjangan gitulah. Mengalami delusi, paranoia, atau halusinasi. Kemudian merasa sulit untuk berkonsentrasi, takut atau khawatir berlebihan, dan dihantui perasaan selalu merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan juga mengalami perubahan suasana hati yang sangat drastis. Nah, dari gejala-gejala gangguan pada kesehatan mental itu bisa menyebabkan beberapa penyakit pada gangguan mental. Contohnya yang paling sering kita temui adalah skizofrenia. Jadi skizofrenia ini sering dikaitkan dengan kayak penyakit yang mengakibatkan penderitanya itu berhalusinasi, sulit berpikir, dan bisa mengalami delusi. Jadi penyakit ini tuh sering menyebabkan penderita sulit untuk membedakan mana yang nyata dan juga mana yang mimpi. Lalu ada juga obsessive compulsive disorder atau OCD. Jadi jenis gangguan mental ini membuat penderitanya itu bisa melakukan kegiatan berulang. Jika tidak, maka penderita akan menderita kecemasan terhebat kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia gak ngelakuin hal itu atau kegiatan itu, dia bakal ngerasa cemas banget dan ada rasa khawatir. Dan gangguan ini itu terjadi pada siapa saja, baik yang dewasa, remaja, dan juga anak-anak. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa mengikuti beberapa cara untuk bisa menjaga kesehatan mental kalian. Yang pertama adalah jangan lupa untuk teratur dalam berolahraga, lalu menjaga pola makan yang baik, asupan dan nutrisinya. Lalu jangan lupa juga untuk ungkapin perasaan kalian ke orang-orang terpercaya kalian. Di sini aku percaya sih kalian bisa lah membagi mana porsi seprivasinya kalian dan mana yang bisa dibagikan ke orang lain yang cukup dipercaya. Jangan lupa juga setelah beraktivitas yang cukup panjang dan produktif, kalian harus tetap beristirahat yang cukup. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerima diri kalian, karena apa yang sudah ada di dalam diri kalian itu merupakan hal baik yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan percayalah bahwa tiap manusia ini memiliki porsinya masing-masing. Jadi love yourself first, dahulukan diri kalian terlebih dahulu, baru kalian bisa membantu orang lain dan mengobati orang lain.